Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gus Rifki dengan NIM 20233037. Presentasi ini saya buat untuk melengkapi ujian akhir semester mata kuliah e-text. Judul presentasi saya pada kegiatan ini yaitu tentang penerapan pajak e-komersi di Indonesia. Yang pertama, pengertian pajak e-komersi. Perdagangan elektronik komersi atau e-komersi adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi atau jaringan komputer lainnya. E-komersi dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. Kemudian materi selanjutnya yang B, tipe-tipe e-komersi. Adapun tipe-tipenya yaitu ada 4. Yang pertama online marketplace, yang kedua classified ads, yang ketiga daily deals, yang keempat online retail. Online marketplace ini adalah kegiatan menyediakan tempat kegiatan usaha berupa toko internet di mall internet sebagai tempat online marketplace, merchant menjual barang atau jasa. Kemudian yang kedua classified ads adalah kegiatan menyediakan tempat dan atau waktu untuk memajang konten atau teks grafik, video penjelasan, informasi, dan lain-lain. Untuk melaksanakan iklan yang ditujukan kepada pengguna, iklan melalui situs yang disediakan penyelenggara classified ads. Kemudian yang ketiga, daily deals. Daily deals ini merupakan kegiatan menyediakan tempat kegiatan usaha berupa situs daily deals, menjual barang dan atau jasa kepada pembeli dengan menggunakan voucher sebagai sarana pembayaran. Kemudian yang keempat, online retail. Online retail ini sendiri adalah kegiatan menjual barang dan atau jasa yang dilakukan oleh penyelenggaraan online retail kepada pembeli situs online retail. Kemudian selanjutnya materi yang C, pemajakan e-komersi. Pajak penghasilan atau PPh atas UMKM menjual kepada penjual baik melalui e-komersi ataupun toko retail. Tarifnya 0,5% dari penghasilan bruto jika penghasilan brutonya belum melebihi 4,8 miliar. Adapun besaran jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak termasuk oleh pelaku usaha digital atau e-komersi sangat bergantung dari peredaran usaha atau omset serta berapa lama kewajiban perpajakan tidak dipenuhi. Sebagai gambaran, dengan batasan tarif pajak penghasilan 0,5%, maka penjual online shop dengan omset maksimal 4,8 miliar per tahun. Adapun besaran PPh-nya yaitu 24 juta rupiah. Besaran PPh maksimal yang dibayar per bulan adalah 2 juta rupiah. Kemudian lanjutannya, selain itu melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan terhadap wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu tidak dikenai PPh atas bagian peredaran bruto sampai dengan 500 juta rupiah dalam 1 tahun pajak. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 ini berlaku pada tahun pajak 2022.
Kemudian yang D, perkembangan peraturan perpajakan terkait e-commerce. Regulasi tentang pengenaan pajak atas transaksi elektronik pada platform e-commerce sebenarnya sudah ada sejak tahun 2013 lalu. Berdasarkan surat edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE Strip 62-PJ-2013 yang menjelaskan tentang penegasan ketentuan perpajakan atas transaksi e-commerce. Pada tahun 2017 ditetapkan Peraturan Presiden Perpres Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional berbasis elektronik tahun 2017 sampai 2019. Roadmap tersebut memuat informasi terkait pemenuhan kewajiban pajak, tata cara pendaftaran bagi pelaku pajak e-commerce, dan persamaan perlakuan pajak. Sebagai upaya lanjutan atas pajak jalan sistem perdagangan nasional berbasis elektronik tahun 2017 sampai 2019, maka tahun 2018 dibentuklah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 210/PMK.010/2018 tentang perlakuan perpajakan atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik e-commerce. Selanjutnya, pengenaan pajak tetap terhadap e-commerce berdasarkan Menteri Keuangan PMK nomor 210/PMK.010/2018 secara resmi mulai diberlakukan sejak tanggal 1 April 2019. Perlakuan pajak bagi pelaku e-commerce menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Menteri Keuangan Sri Mulyani akhirnya menarik kembali aturan tersebut dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.010/2019 mengenai pencabutan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang perlakuan perpajakan atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik atau e-commerce. Kemudian selanjutnya setahun setelah terjadi COVID pada 2020, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 sebagai upaya menjaga stabilitas keuangan negara. Pasal 6 Undang-Undang tersebut membahas tentang perlakuan perpajakan dalam kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik atau PSME yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020. Peraturan Menteri Keuangan tersebut berisi tentang tata cara penunjukan pemungutan dan penyetoran, serta pelaporan pajak pertambahan nilai atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean melalui perdagangan sistem elektronik. Baiklah, sekianlah materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.